ini kasusnya tadi ada kendala 2. Oke, kita absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Alhamdulillah. Kok kalian apa sih ya? Bu, mantap ya ya. Sebelumnya kita mulai dengan doa dulu kepada Ketua Kelas dulu ya. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing, agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Ketua Kelas. Ya, hari ini kita akan membahas terkait menyusun teks deskripsi. Kalau minggu lalu kita sudah membahas teks deskripsi itu apa? Ada yang masih ingat? Nah, coba seperti boleh. Ibu, teks deskripsi itu adalah teks yang menceritakan atau menggambarkan seseorang, peristiwa atau sesuatu sehingga si pembaca benar-benar merasakan apa yang penulis rasakan. Ya betul. Jadi intinya teks deskripsi itu teks yang menggambarkan suatu objek atau peristiwa di mana pembaca itu bisa seolah merasakan atau melihat langsung yang terjadi di peristiwa tersebut. Kali ini kita akan membahas menyusun teks deskripsi. Semalam sudah ada yang belajar. Kita belajar gambaran dari sini juga yang baru akan menyampaikan sekarang. Kalau kalian belum tahu tidak apa-apa. Sebelumnya kalian pernah berpikir nggak kalau misalkan kalau menyusun teks deskripsi kemudian itu susunannya kurang tepat atau kalian kurang memahami itu kenapa coba? Kenapa? Itu karena sebabnya kan di sini kita akan belajar menyusun teks deskripsi. Biasanya kalau misalkan teks deskripsi itu kurang tepat, itu dikarenakan penyusunannya kurang tepat atau salah ya. Nah, kita akan belajar cara menyusun teks deskripsi. Oke, kita lanjut ke pertama. Nah, di sini adalah langkah menyusun teks deskripsi. Yang pertama itu menentukan topik. Ya, pasti kita akan menentukan topik apa yang akan kita amati, akan kita ambil objeknya. Yang kedua itu menentukan tujuan penulisan. Nah, setiap penulis, setiap yang mengamati itu pasti kan mempunyai tujuan masing-masing untuk mengamati sebuah objek ya. Misalkan penulis ingin mengamati sebuah berita atau sebuah kejadian di mana pasti dia mempunyai tujuannya sendiri-sendiri untuk saya ingin mengetahui kejadian ini tuh seperti ini gitu ya kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan informasi atau bahan. Ya pasti kita harus mengumpulkan informasi karena kalau misalkan kita tidak mengumpulkan informasi pasti teks deskripsi itu tidak akan tersusun dengan baik. Kemudian itu membuat kerangka tulisan. Ya, membuat kerangka tulisan itu ya seperti sudah dibahas ini. Pertemuan sebelumnya ada ciri-ciri, struktur, kaidah bahasaan. Yang kemudian itu mengembangkan kerangka tulisan, yaitu kurang lebih sama seperti yang depan. Dan kemudian yang terakhir itu menentukan judul. Kalau kita pertama sudah menentukan topik, pasti kita di akhir akan menentukan judul apa yang mau kita masukkan di situ. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan topik. Nah, di sini nih topik yang diperoleh harus dari sumber bacaan, kemudian diskusi dari orang tua, diskusi dengan teman, lalu pengamatan, observasi atau kita terhadap lingkungan. Jadi tidak bisa kita memilih topik tapi asal-asalan ya. Nah, kemudian ada menentukan tujuan tulisan yang tadi sudah Ibu sampaikan ya. Misalkan nih contohnya teks deskripsi yang memiliki objek seorang tokoh harus menjelaskan ciri-ciri fisik tokohnya secara detail. Tidak boleh kalau misalkan tidak detail. Tujuannya supaya pembaca itu seolah-olah bisa melihat dan mengenal tokoh yang dideskripsikan. Kemudian yang ketiga, mengumumkan informasi atau bahan. Seperti yang sudah disampaikan tadi, ini bisa diperoleh informasi dari berbagai sumber. Kan kita juga sekarang sudah di era modern, di mana kita sudah bisa menggunakan segala media. Jadi kita tidak kekurangan informasi dari manapun itu. Kan biasanya kalau dulu kita tidak ada media HP, tidak ada internet, kita cuma bisa melihat dari televisi, radio atau koran saja. Kemudian yang keempat, membuat kerangka tulisan. Kerangka ini juga disebut peta konsep atau peta pikiran. Jadi tidak bisa kalau misalkan kita tiba-tiba langsung membuat kerangka tulisan tanpa peta konsep atau peta pikiran kita. Lanjut, mengembangkan kerangka tulisan. Jadi saat proses tulisan itu kita harus benar-benar memperhatikan kesalahan penggunaan ejaan. Kan kita sebagai anak dan masyarakat pasti kita sudah
disarankan dan diajari oleh guru kita bahasa Indonesia untuk mempelajari dan benar-benar menggunakan bahasa itu dengan baik. Tanda bacanya diperhatikan, kalimatnya itu sudah baku atau belum ya, sesuai KBBI dan PBB. Kemudian itu menentukan judul. Nah, judulnya di sini tuh harus singkat dan menarik dan harus mudah dipahami oleh pembacanya, tidak yang muter-muter atau terlalu panjang. Kemudian ini cara menyunting teks deskripsi. Nah, penyuntingan itu sendiri adalah proses atau cara pembuatan penyunting. Nah, di sini ada beberapa definisi: menyiapkan naskah, siap terbit dan siap cetak, memperhatikan segi sistematika, penyajian isi bahasa. Kemudian itu merencanakan dan mengarahkan penerbitan dari surat kabar dan makalah. Kemudian yang ketiga ada menyusun dan merakit peta pengalaman film dengan cara memotong-motong dan memasang kembali. Jadi intinya menyunting teks deskripsi dan menyusun teks deskripsi itu penting untuk kita dapat membuat teks deskripsi itu secara terstruktur, sistematis, jelas dan dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Nah, di sini sebelumnya Nana sudah pernah membuat teks deskripsi belum? Belum. Oke, jadi kali ini Ibu akan memberikan kalian tugas untuk membuat teks deskripsi dari sekarang ya. Misalkan kalian membuat, jadi kalian di sini mencoba untuk membuat teks deskripsi bebas dari apa saja informasinya. Boleh dari sekarang ya. Cek dari dulu. Berarti selanjutnya soalnya mau sudah diumumkan, sudah. Bagaimana Pak ya? Sudah Ibu. Oke, jadi apa yang dapat kalian pahami dari teks deskripsi itu dan bagaimana kalian menyusun teks deskripsi itu? Coba dari benar-benar bagaimana teks deskripsi? Teks deskripsi saya itu mengenai kejadian di kita akan sama-sama belajar ya. Bagaimana Sohati? Saya menceritakan teks deskripsi waktu saya liburan ke Bali, santernya Bali. Wah, seru sekali ya kamu belajar di dunia. Bagaimana ceritanya? Saya membuat teks deskripsi saat saya berada di rumah ibu. Wah, seru sekali ya kalau ini pengalaman-pengalamannya dan kalian sudah tahu dong pas kalian menyusun teks deskripsi itu kalian sudah ini udah benar apa belum ya? Sudah tahu belum? Sudah karena belum Bu, karena kan kita nggak pakai ini struktur ini. Jadi kalian ini ya baru pertama ini ya? Iya. Cara menyusun dan menyusun. Iya. Oke, jadi semoga materi kali ini tuh bisa menambah pengalaman kita dan dapat membuat cara kita menyusun dan menyusun teks deskripsi itu dengan benar ya. Oke, karena tadi sudah membuat tugas menyusun teks deskripsi dengan baik dan benar, sepertinya kita sudah materinya sudah ya. Ada yang ingin ditanyakan atau masih belum paham? Sudah bisa dipahami? Cukup Ibu. Kalau yang lain sudah cukup? Alhamdulillah. Kalau misalkan sudah cukup, apakah masih ada yang dibingungkan dari materi yang sudah Ibu sampaikan di depan? Sudah pahami? Ya bagus ya. Ibu akan memberikan tugas kalian nanti di rumah ya. Kalian dilengkapi lagi teks deskripsinya itu dengan baik dan benar. Besok minggu depan kita bertemu lagi dikumpulkan ya. Oke, materi aja. Oke anak-anak, materi kita pada hari ini sudah selesai tentang menyunting dan menyusun teks deskripsi. Minggu depan kita akan membahas materi cara menyusun karya fiksi dengan baik dan benar. Minggu depan berharap kalian sebelum memasuki pelajaran hari ini sudah pelajari dulu ya. Oke, karena tadi sudah habis semua kan ya ini? Ibu ya. Ini penting ya kita tuh belajar teks deskripsi supaya
diskusi Ibu dengan baik dan benar. Setelah mendapatkan materi ini, Ibu harap kalian sudah bisa menyusun dengan baik. Oke, sebelumnya sudah cukup dan waktunya juga sudah mepet di jam sore, juga sudah rapat. Mohon kepada ketua kelas untuk dapat memimpin doa. Baik, sebelum masuk kepada ini doa silakan dan agama masing-masing doa dulu. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Dicukupkan. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan anak-anak semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Baik, terima kasih Ibu Anissa Isti atas penyampaian materinya. Saya akan menilai keterampilan membuka dan menutup pelajaran dari Ibu Anissa Istiqomah. Nama calon gurunya yaitu Ibu Anissa Istiqomah dengan NPM 2313041026 itu di tanggal 3 Oktober 2025 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dengan topik menyunting teks deskripsi. Untuk komponen membuka pelajarannya, gaya mengajar gurunya itu sudah memilih posisi di depan dan di tengah itu sudah baik. Memilih kegiatan seperti bercerita. Lalu penggunaan media dan alat bantu mengajar itu tadi sudah baik, sudah modern sekali karena menggunakan TV. Kemudian medianya juga yaitu ada PPT dan salin lihat. Pola interaksi yang bervariasi sudah baik dari guru kepada siswa, menimbulkan motivasi, kehangatan dan keantusiasan, menimbulkan rasa ingin tahu dan mengemukakan ide yang bertentangan sudah baik. Kemudian memberi acuan, mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas, menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas sudah baik juga, dan mengajukan pertanyaan. Tadi belum ada ya. Lalu yang keempat, membuat kaitan atau persepsi, membandingkan atau mempertentangkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah diketahui sebelumnya. Tadi ada refleksi di awal, di akhir juga. Menjelaskan konsep dan pengertian sebelum bahan diperinci sudah baik. Lalu yang terakhir, menutup pelajaran, meninjau kembali, merangkum inti pelajaran tadi sudah ada ya, sudah baik. Membuat ringkasan juga. Lalu mengevaluasi, mengekspresikan pendapat siswa sendiri-sendiri, soal-soal tadi juga sudah diberikan soal, sudah baik, dan refleksi akhir pelajaran. Sudah cukup, terima kasih dari saya, sekian.